Halo sahabat, udah tahu belum nih kebijakan baru dari BPJS Kesehatan di tahun 2022 ini? Yaitu tentang kelas rawat inap. Pada tahun 2022 ini tentu saja ada beberapa perubahan. Kita flashback dulu ya. Seperti yang kita tahu bahwa selama ini saat kita mengikuti BPJS Kesehatan, kita akan dihadapkan pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ada juga VIP. Dan apabila kita rawat inap, apabila ingin pindah kelas, maka tentunya akan ada biaya tambahan. Untuk bisa naik kelas, itu pun hanya boleh naik satu tingkat. Misal, kelas 3 bisa naik ke kelas 2, kelas 2 bisa naik ke kelas 1, dan kelas 1 bisa naik ke VIP atau utama apabila di rumah sakit itu ada kamar VIP atau kamar utama. Tapi sayangnya, aturan naik kelas ini tidak berlaku untuk pemegang kartu PBI. Hal ini karena pemegang kartu KIS PBI adalah yang dibantu oleh pemerintah atau gratis, berbeda dengan PBPU, mandiri, ataupun pekerja penerima upah yang harus membayarkan iuran BPJS setiap bulannya. Nah, di tahun 2022 ini akan ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi pada pelayanan di BPJS Kesehatan. Apa saja itu? Saya akan membahasnya hanya di channel ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan segmen. Saat ini kita mengenal ada 3 segmen di BPJS Kesehatan, yaitu PBPU atau Mandiri, yang kedua PPU, dan yang ketiga adalah KIS PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, rencananya akan ada perubahan hanya menjadi 2 segmen saja, yaitu untuk Mandiri dan PPU menjadi istilahnya non-PBI JKN, dan yang satunya tentu saja PBI JKN. Lalu, apa perbedaan dari fasilitas yang akan diperoleh dari peserta non-PBI JKN dan untuk peserta PBI JKN? Perbedaannya tentu pada fasilitas rawat inap. Istilah untuk ruang rawat inap, yang pertama, untuk peserta PBI JKN menggunakan istilah kelas standar A, dan yang kedua, untuk non-PBI JKN menggunakan istilah kelas rawat inap standar B. Apa perbedaannya? Pada fasilitas rawat inap standar A, luas per tempat tidur adalah 7,2 meter persegi, sedangkan untuk standar B, luas per tempat tidur adalah 10 meter persegi. Selain itu, untuk standar A, jumlah maksimal untuk tempat tidur per ruangan adalah 6. Sedangkan untuk standar B, jumlah maksimal tempat tidur per ruangan adalah 4 tempat tidur saja. Tapi tenang saja guys, karena hanya itulah perbedaan dari standar A dan standar B. Untuk yang lainnya, fasilitasnya sama, yaitu untuk standar A dan standar B, jarak antar tempat tidur adalah 2,4 meter. Lalu, jarak antar tepi tempat tidur adalah 1,5 meter. Ini sama ya untuk kamar standar A dan kamar standar B. Jadi tidak ada perbedaan untuk jarak antar tempat tidur dan juga jarak antar tepi tempat tidur. Kemudian untuk tempat tidurnya menggunakan tempat tidur dengan tipe semi elektrik. Serta letak kamar mandinya harus berada di dalam ruangan. Artinya setiap ruangan, entah itu ruangan yang berisi 4 bed ataupun ruangan yang berisi 6 bed, itu sama-sama memiliki kamar mandi di dalam ruangan. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya fasilitas yang sama dari standar kelas A dan standar kelas B, yaitu rel pada tirai dibenamkan atau menempel di plafon dan memiliki bahan yang tidak berpori. Lalu, suhu ruangan dipastikan berada pada kisaran 20 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Tidak boleh kurang dari 20 derajat dan tidak boleh lebih dari 20 derajat. Sedangkan untuk intensitas pencahayaan, yaitu pada kondisi normal 250 lux
Sedangkan ketika tidur yaitu disarankan 50 loop saja. Selanjutnya, kesamaan fasilitas yang berada di kamar untuk standar A dan standar B yaitu sama-sama harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Pada setiap tempat tidur harus memiliki minimal 2 stop kontak. Lalu yang tak kalah pentingnya, setiap tempat tidur dilengkapi minimal 1 meja kecil atau 1 lemari kecil. Ini minimal ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, lebih baik tentu saja pemirsa. Nah, pasti akan ada yang menanyakan, lalu berapakah iuran bulanan peserta PPU atau mandiri yang harus dibayarkan untuk dapat memperoleh kamar inap standar B? Itu pasti menjadi pertanyaan, berbeda dengan pemegang kartu PBI yang tentu saja gratis. Nah, untuk nominal iuran akan diumumkan dalam waktu dekat. Itu artinya hingga saat ini pemerintah masih mempertimbangkan berapakah iuran yang akan dibayarkan apabila kebijakan ini diberlakukan. Oke guys, kita tunggu saja kapan kebijakan ini akan mulai diberlakukan. Dan semoga nantinya pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik. Thanks for watching dan jangan lupa saksikan video saya yang lainnya.